Saya jarang sekali membahas tentang senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior ya, karena ini peminatnya banyak sekali, tapi stoknya nggak banyak. Setiap rilisan, setiap hadir di Panasonic Official langsung dari pabriknya, itu jumlahnya terbatas. Paling banyak itu sekitar 6-7 unit, beda dengan senapan angin PCP Bocap atau senapan angin PCP yang lain yang jumlahnya setiap rilisan itu ya lebih dari 10 unit. Nah, pengerjaannya agak lama, jumlah peminatnya banyak, stoknya juga terbatas. Ini menjadikan salah satu senapan angin PCP Bocap paling berpengaruh dan paling banyak peminatnya karena memiliki banyak sekali kemampuan dan kelebihan yang melekat pada unit senapan angin jenis ini, walaupun dengan kasta harga yang paling tinggi dibandingkan dengan senapan angin PCP Bocap pada umumnya. Nah, di video hari ini spesial saya akan membahas tentang senapan angin jenis PCP Bocap Ghost Warrior yang sebelumnya sudah pernah kita ulas dan kita obrolin dan kita jabarkan ya mengenai kelebihan dan keunggulannya. Hari ini saya akan memberikan informasi berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, yaitu fakta menarik tentang senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior 360 cc, panjang laras 60, full metal, full CNC seperti yang sudah saya siapkan di sebelah saya ini. Nah, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan lebih dalam dan lebih detailnya, saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Di sini saya sifatnya hanya membantu ya teman-teman. Jadi, kalaupun ada kesalahan, kalaupun ada kekeliruan atau informasi yang dirasa kurang tepat apa yang saya sampaikan di video ini tentang senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior, teman-teman boleh meluruskan, teman-teman boleh mengkoreksi, dan teman-teman boleh memberikan kritik, masukan, dan sarannya supaya nanti saya bisa mengevaluasi dan bisa membenahi kalau ada kurang dan lebihnya. Di sini sifatnya saya hanya bercerita, berpendapat menurut saya pribadi dan pengalaman pribadi saya ketika menggunakan senapan angin jenis ini, uji lapangan ataupun yang lain sebagainya. Soalnya nanti kalau teman-teman bertanya di luar apa yang saya tidak ketahui atau yang belum sama sekali saya coba, mohon maaf saya belum bisa bantu banyak. Oke? Jelas ya di informasi hari ini. Karena sudah semua, kita akan bahas ya menurut data yang saya riset, yang saya kumpulkan tentang senapan angin jenis ini. Fakta menariknya akan saya tunjukkan di video hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah cukup, kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Oke, kita mulai. Nah, fakta menarik tentang senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior yang satu ini adalah menjadi urutan nomor 1 di kelas semua jenis senapan angin. Ya, ini memang faktanya memang seperti itu ya, karena memang senapan angin ini memang kasta tertinggi dan itu nanti juga berdampak dari segi harga dan kualitas produknya. Nah, kenapa saya bilang ini memang kelas tertinggi di semua jenis senapan angin, gejluk, uklik, ataupun PCP bahkan, ya karena memang senapan angin jenis ini hampir keseluruhannya bahan-bahannya berkualitas terbaik, ya ada juga beberapa bagian yang diimpor langsung dari luar negeri. Terus untuk pengerjaannya sudah menggunakan mesin CNC, sehingga ini menjadi urutan paling tinggi, kelas nomor 1 di semua jenis senapan angin kalau di Panasonic Official ya. Kalau teman-teman bertanya senapan angin yang paling bagus, yang paling dari segi bahannya ya, ini bagus dari tanda kutip dari segi bahan, performa, pekerjaan, akurasi, ke power dan sebagainya, senapan angin jenis ini menjadi juaranya. Tapi saya kembalikan ke teman-teman lagi, tergantung nanti teman-teman menyesuaikan budgetnya aja. Semua senapan angin kalau dari dilihat segi akurasi dan powernya itu hampir-hampir sama, cuman yang membedakan dari segi bahan yang dipakai dan pengerjaannya seperti apa. Oke, itu untuk fakta menarik tentang senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior 360 cc yang nomor 1. Kita lanjut ke poin atau yang nomor 2. Nah, fakta menarik yang nomor 2 ini adalah satu-satunya senapan angin dengan bahan full logam atau full metal.
Nah, maksudnya di sini seperti ini. Senapan angin pada umumnya kan kalau dilihat dari mekanik mesin dan komponen yang melekat pada masing-masing jenis senapan angin, itu ada variannya, contohnya senapan angin PCB Bocap Terminator yang popornya terbuat dari bahan kayu. Terus ada juga senapan angin PCP Predator taktikal yang tabung 38 mili atau yang bocap, itu rata-rata hampir keseluruhan, cuman ada beberapa bagian yang menggunakan bahan atom ABS Teflon. Beda dengan senapan angin jenis ini. Ini satu-satunya senapan angin kalau di kelas PCP ya, ataupun gejok ataupun uklik, ya pokoknya kelas senapan angin lah. Ini hampir keseluruhannya dari laras tabung, chamber, mekanik dari bagian bawah, popornya hingga bagian belakangnya ini terbuat dari bahan full logam atau full metal. Jadi ya lebih kuat, lebih kokoh. Walaupun di sebagian di sini di bagian bawah ini masih menggunakan ABS Teflon. Cuman ini yang hampir keseluruhan, hampir hampir full keseluruhan itu menggunakan bahan logam. Bahkan dari segi popornya saja, yang rata-rata senapan angin pada umumnya itu menggunakan bahan ABS Teflon atau bahan kayu. Kalau yang ini full dia bahan logam. Seperti yang sudah saya siapkan di depan saya ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, oke ya, ini full logam dari ujung popornya sampai mekanik bagian depan, tabung, laras dan sebagainya. Oke. Ini ya untuk faktanya, bisa dicatat atau bisa di-download videonya nanti untuk teman-teman buat bahan referensi ketika mau cari senapan angin, terutama PCP Bocap Ghost Warrior yang satu ini. Lanjut ke poin berikutnya. Yang poin ketiga, fakta menarik tentang senapan angin jenis ini adalah ini satu-satunya senapan angin PCP Bocap yang ada di Panasonic Official itu yang menggunakan tabung berbahan Dural Special Grade A model padet. Nah, di sini saya belum riset terlalu jauh mengenai tabung yang tabung padet atau tabung yang biasa standar yang non padet. Saya belum menggali terlalu jauh. Cuman di sini saya mendapatkan informasi dari pengalaman pribadi saya dan beberapa artikel yang membahas tentang ini. Untuk tabung padet dan tabung biasa itu kalau dari segi mekanik atau ketahanannya, keuletannya itu lebih kuat yang tabung padet sehingga harganya memang lebih tinggi dibandingkan dengan tabung yang non padet. Oke, kalau untuk perbandingannya seperti apa, mungkin saya akan jelaskan di episode berikutnya sambil saya riset beberapa pembahasan mengenai tentang senapan angin yang menggunakan tabung padet dan non padet. Soalnya ya itu, kalau untuk terperincinya saya cari di beberapa website, kebetulan ini kan buatan dari tabungnya itu impor dari Taiwan ya. Kalau di websitenya dari Taiwan itu cuma membedakan dia kalau perbandingannya bagus yang padat dibandingkan dengan yang non padat, itu aja. Kalau untuk terperinci spek detailnya saya belum pernah menemukan, cuman nanti kita akan bahas aja kalau sudah benar-benar saya dapat informasi yang valid. Oke, saya ulang lagi, ini kelas senapan angin PCB Bocap yang pada umumnya ya rata-rata senapan angin PCB Bocap itu untuk tabungnya menggunakan tabung non padat. Beda dengan senapan angin yang jenis ini ya. Kalau yang ini senapan angin PCB Bocap Ghost Warrior ya, kelas tertinggi di semua jenis senapan angin ya. Ini salah satu senapan angin satu-satunya ya yang menggunakan tabung padat ya di kelas PCB Bocap. Bahkan kayaknya di senapan angin PCB pada umumnya itu ya memang tabung padat ya senapan angin jenis ini aja. Kalau yang lain ada, cuman jarang banget. Oke, jelas ya. Untuk poin ketiga bisa teman-teman catat, mungkin bisa teman-teman jadikan referensi ketika nanti teman-teman mau belanja senapan angin jenis ini ataupun senapan angin jenis yang lain. Ya untuk bahan pertimbangan aja lah. Oke, lanjut. Lanjut ke poin yang keempat mengenai fakta menarik tentang senapan angin jenis ini adalah satu-satunya senapan angin dengan harga yang paling tinggi. Ya, oke. Ini kenapa menjadi salah satu senapan angin ya. Urutan pertama senapan angin dengan harga tertinggi karena senapan angin jenis PCB Bocap Ghost Warrior ini bahan-bahannya itu juga pilihan. Pengerjaannya full CNC sehingga dari tingkat kerapian, presisi dari mekanik mesin dan sebagainya itu benar-benar teruji dan benar-benar presisi. Untuk finishingnya jauh lebih bagus, jauh lebih mantap dibandingkan dengan senapan angin apapun yang ada di Panasonic Official ya. Oke, jadi itu
Kalau dari segi harganya memang senapan angin jenis ini harga yang paling tinggi dibandingkan dengan kelas senapan angin bocap pada umumnya. Rata yang PCP bocap Predator yang harganya 4 jutaan ya paling mentok. Kalau yang ini harganya tinggi di angka 6 jutaan. Ya bisa promo kemarin 5.900.000 sampai 5.800.000 kurang lebihnya. Jadi itu saya kembalikan lagi ke teman-teman, untuk harga bisa membawa rupa ya istilahnya. Harga tinggi tapi untuk kualitasnya, performanya berani jaminan, berani diadu dengan senapan angin yang lain. Penasaran? Bisa langsung order, bisa langsung belanja senapan angin jenis ini di Payasona Official karena stoknya terbatas, tinggal 2 unit saja. Oke? Dan fakta menarik yang terakhir adalah ini yang nomor 5 ya, sekaligus terakhir, senapan angin PCP Ghost Warrior, bocap Ghost Warrior ya, tabungnya 360 cc ini. Fakta menariknya adalah spek mumpuni untuk olahraga menembak dan hunting atau kegiatan outdoor. Ya, senapan angin ini dirancang khusus ya untuk memenuhi kebutuhan bagi para penggunanya, terutama bagi mereka yang suka atau hobi sekaligus yang sering terjun di medan buruan atau medan untuk olahraga menembak. Dilengkapi dengan berbagai kelebihan yang sangat menguntungkan bagi teman-teman ketika menggunakan senapan angin jenis ini. Dari bahan larasnya pilihan, akurasinya jelas mantap. Dari bahan tabung sudah pernah saya singgung tadi di awal, menggunakan bahan tabung padat Dural Special Grade A sehingga untuk ketahanan daya tampung anginnya benar-benar bagus dan benar-benar rapi. Ya minimal bisa meminimalisir kebocoran di bagian-bagian tertentu yang mungkin rawan sekali bocor. Terus apalagi ya? Oh ya, senapan angin jenis ini kan tadi sudah saya singgung di awal juga. Untuk speknya memang spek untuk olahraga menembak ataupun hunting kegiatan outdoor. Senapan angin jenis ini juga bisa dikombinasi dengan berbagai jenis aksesoris pendukung. Mau pasang bipod, mau pasang peredam, mau pasang teleskop, laser center, mau pasang pernak-pernik yang lain untuk menunjang performa yang lebih bagus, bisa. Teman-teman nanti kalau pengen coba atau pengen riset sendiri ya, pengen dikombinasi dengan jenis teleskop apapun, jenis bipod apapun, jenis peredam apapun, itu bisa. Silahkan nanti teman-teman kalau pernah menggunakan senapan angin jenis ini untuk kegiatan outdoor ataupun untuk olahraga menembak dengan penyesuaian aksesoris masing-masing, pengalamannya pribadi bisa teman-teman cerita di kolom komentar. Siapa tahu nih teman-teman ada pengalaman menarik menggunakan senapan angin jenis ini bagi yang sudah punya. Ya, bagi yang belum punya silahkan bisa langsung diorder. Untuk informasi pembeliannya ada nomor WA yang bisa teman-teman hubungi di jam kerja, yaitu jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Hari Minggu tanggal merah kami libur. Yang nomor WA-nya ada di kolom deskripsi atau di video ini di atas, di pojokan itu ada semuanya. Oke, jelas ya. Karena sudah mungkin bagi teman-teman saya satu lagi, kalau teman-teman nanti ada masukan juga tentang senapan angin jenis ini, bisa tinggalkan di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita akan bisa bahas di momen berikutnya menurut pengalaman pribadi masing-masing. Karena pengalaman saya dengan teman-teman pasti berbeda, nggak sama loh ya. Oke? Nah, oke teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia, mungkin video kali ini cukup sekian ya. Pembahasan tentang fakta menarik senapan angin PCP bocap Ghost Warrior 360 cc, panjang laras 60. Ini yang full CNC, full dural dan full metal untuk bahan keseluruhannya. Sudah saya jabarkan di sini, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Nah, saya ulangi lagi nih, kalau nanti teman-teman dirasa saya ada yang keliru tentang pembahasan hari ini, teman-teman bisa koreksi dan teman-teman bisa memberikan masukan, kritik dan sarannya di kolom komentar. Terus, dan sekali lagi saya mohon maaf nih kalau ada beberapa informasi yang dirasa kurang tepat. Soalnya di sini saya bercerita menjabarkan atau menunjukkan data-data yang saya kumpulkan pribadi menurut pengalaman saya sendiri, bukan dari orang lain dan bukan dari riset teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti pengen memberikan suaranya atau teman-teman pengen berpendapat yang lain, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu nih bagi teman-teman yang pemula nanti membutuhkan informasi tersebut. Oke, jelas ya? Itu aja informasinya. Dan oh ya, stoknya masih ada 2 unit saja. Kemarin saya menyediakan ada 4 unit ya, yang warna hitam 2 seperti ini, yang hitam merah juga 2, sold out semuanya. Dan hari ini rilis sekitar 5 unit ya, tapi 3 sudah saya kirim, belum sempat saya review, tinggal 2 ini aja. Nanti kalau teman-teman berminat bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di video ini.
Itu aja informasinya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak video saya hari ini, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini. Juga terima kasih banyak. Saya Muhammad Haris Effendi dari Pancasona Official harus pamit undur diri ya. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur.